Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, ya ayyuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiqun fa inna allaha la yamallu hatta tamallu wa inna habbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua karunia yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salah satu nikmat yang terbesar, Allah memilih kita menjadi pribadi-pribadi yang muslim dan muslimah. Maka satu kenikmatan yang terbesar ini kita jaga, kita terus pupuk, kita tumbuhkan, kita kuatkan sampai nanti kita kembali kepada Allah dalam kondisi muslim dan dalam kondisi yang husnul khatimah. Maka Nabiullah Yusuf alaihissalam senantiasa mengajarkan satu doa kepada kita, yang doa ini subhanallah sangat masyhur, yang tercantum di dalam surah Yusuf ayat yang ke-101. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Puncak dari doanya singkat tapi dahsyat maknanya. Tawaffani muslima wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkan aku ya Allah dalam kondisi muslim, wa alhiqni bis-shalihin, dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Dua ini doa yang diantaranya dahsyat, matikan aku dalam kondisi muslim. Kenapa? Karena ketika manusia, nyawa kita masih berada di dalam tenggorokan, masih ada dalam tubuh kita, maka syaitan tidak akan pernah berhenti untuk terus menggoda. Maka di dalam kitab At-Tadhkirah dijelaskan ada dua ulama yang mengisahkan tentang bagaimana dahsyatnya menghadapi sakaratul maut dari godaan syaitan. Ada kisah namanya Imam Ahmad bin Hanbal atau masyhur dengan Imam Ahmad. Beliau ketika mau meninggal ada kalimat yang terlontar dari lisannya. Kata beliau, tidak, masih jauh. Tidak, masih jauh. Kalimat ini kemudian menarik sampai ditanya oleh orang-orang yang di sekitarnya ketika dikembalikan kesadarnya dengan kembali yang penuh. Ketika ditanya, wahai imam, ada apa dengan kalimat
tidak masih jauh. Beliau mengatakan syaitan datang dalam hidupku ketika aku meninggal. Dia mengatakan, wahai imam, kami berlepas diri, engkau tidak akan terganggu lagi. Kata beliau mengatakan tidak masih jauh. Kalimat ini apa maknanya? Ternyata syaitan itu berputus asa ketika mau menggoda Imam Ahmad. Ternyata putus asanya syaitan itu dilontarkan kepada Imam Ahmad. Beliau mengatakan, wahai Imam Ahmad, engkau akan mati husnul khotimah dan aku tidak akan mengganggu. Kata beliau, tidak, ini masih panjang, ini masih jauh. Artinya selama ruh masih nempel di tubuh kita, potensi untuk digoda tetap masih ada. Kisah yang kedua menimpa kepada Abu Ya'la, seorang imam yang ada di Cordoba. Ketika beliau mau meninggal, apa kata beliau? Muridnya Abu Ja'far, beliau mengatakan, wahai imam, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ditalkin dengan lakinu mautakum qawlu la ilaha illallah. Tapi ketika dibimbing dengan kalimat la ilaha illallah, yang terlontar bukan itu, tapi dengan kalimat la, tidak. Pindah lagi ke sebelah kiri, dicoba, dibimbing dari telinga kirinya, kalimatnya sama, la, tidak. Dan itu ketika dipulihkan kesadarannya, beliau mengatakan, atani syaitanan, telah datang kepadaku dua syaitan. Ahaduhuma an yamini wal akhar an shimali. Satu berada di kananku, satu berada di kiriku. Kalimatnya sama, ajakannya sama. Apa? Mut yahudiyan fa innahu khairul adiyan. Kata syaitan yang berada di sebelah kanan, wahai Abu Ya'la, matilah engkau dengan menggenggam atau berada di atas agama Yahudi, karena itu adalah sebaik-baik agama. Maka bersamaan dengan kalimat la ilaha illallah tadi, beliau mengatakan la bukan menolak kalimat la ilaha illallahnya, tapi syaitan membarengkan antara kalimat mut yahudiyan dengan talqin la ilaha illallah. Seolah-olah kemudian Abu Ya'la tidak mau mengucapkan kalimat talqin itu. Ini menunjukkan beratnya ketika kita menghadapi sakaratul maut. Maka Nabi ngajari satu doa kepada kita yang saya yakin Bapak Ibu sudah sering membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ayyatakhabbatil syaitan indal maut. Hafal? Insyaallah belum ya. Insyaallah mungkin umurnya masih panjang. Nanti kalau sudah dekat. Apa kata Nabi? Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Ini Nabi, ini hadis ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan ketika menjelang kematian. Karena itu nanti godaan yang terberat, bisa jadi tanpa sadar 5 menit sebelum mati, bisa jadi kita murtad dan mati dalam kondisi yang su'ul khatimah. Maka tawaffani muslimah ya Allah, jaga akidah, jaga iman, jaga Islam sampai nanti kami mati di atas dinul Islam. Tapi para jamaah rahmati Allah, hari ini kita akan bahas tentang al-wasilatu fil Islam atau tawassul, wasilah dalam Islam. Ini pembahasan yang agak berat karena nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan. Tapi nggak apa-apa, kita akan sampaikan sesuai dengan insya Allah yang hak, yang benar. Maka kita harus berani untuk menyampaikan ini. Karena banyak nanti dengan kalimat-kalimat yang saat ini masyhur, tapi pada dasarnya dalam kenyataan itu kurang tepat ketika dinisbahkan kepada Rasulullah. Seperti nanti muncul kalimat apa? Tibbil qulub wa dawaiha. Salawat apa namanya? Bukan, salawat tibbil qulub. Itu masyhur di masjid-masjid. Kalau di dekat rumah saya itu mesti itu dibaca. Tibbil qulubi wa dawaiha. Tibbil qulub. Tibbun itu artinya apa ya? Penyembuh, obat, tabib. Qulub itu hati. Adalah itu makna kalau dinisbahkan pada Nabi nanti kurang tepat. Itu dianggap sebagai satu wasilah. Tapi kita akan bahas dulu. Apa wasilah itu?
Al-wasilatu secara bahasa berarti segala hal yang dapat menyampaikan serta dapat mendekatkan kepada sesuatu. Jadi wasilah itu dimaknai sarana yang bisa mendekatkan, itu namanya wasilah. Makanya muncul di bahasa Indonesia jadi wesel. Zaman dulu kita Pak, wesel. Pernah merasakan wesel? Saya masih mondok wesel dulu, belum ada ATM. Di wesel. Wesel itu apa? Iya, ngirim uang lewat pos kan. Dari wesel itu kayak dari kata wasilah, apa, pengantar yang bisa yang bisa menyampaikan sesuatu kepadanya. Itu namanya wasilah. Kemudian secara etimologi, secara bahasa artinya menyampaikan. Kemudian Al-Fairuz Abadi pernah mengatakan tentang mana wassala ilallahi tausila. Wasilah itu diartikan segala sesuatu atau mengamalkan suatu amalan yang dengan amalan itu ia dapat mendekatkan diri kepada Allah sebagai tausila, sebagai perantara. Jadi dikatakan wasilah itu adalah melakukan satu ibadah. Ibadah ini tujuannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, dan ibadah ini sebagai perantara. Kalau dulu di zaman jahiliyah, perantara mereka dengan apa? Dengan patung. Jadi orang-orang jahiliyah, orang kafir Quraisy itu nggak nyembah patungnya, hanya dijadikan apa? Wasilah, perantara saja Pak. Di zamannya Nabi Nuh sama. Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu jaraknya kurang lebih 1000 tahun. Maka selama 1000 tahun itu tidak ada namanya kesyirikan. Muncul kesyirikan pertama kali di zamannya Nabi Nuh. Setelah wafatnya Nabi Adam 1000 tahun kemudian muncul kesyirikan. Kenapa muncul kesyirikan? Salah satunya karena salah dalam mengambil wasilah. Di zamannya Nabi Nuh itu ada 5 orang saleh. 5 orang saleh. Ini kalau sekarang mungkin wali 5 lah itu. Di zamannya Nabi Nuh 5 orang saleh ini. Sampai nama ini diabadikan Allah di Al-Quran di surah Nuh. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 orang saleh ini di surah Nuh. Itu ketika ulama-ulama ini meninggal, maka mereka kemudian mengkultuskannya dengan cara apa? Sering datang ke kuburan-kuburannya. Terus lama-kelamaan ketika datang ke kubur, syaitan datang berwujud manusia dengan menyarankan satu ide. Apa idenya? Biar tidak sering ke kubur, maka gimana kalau kita bikin patung yang memang patung itu wujud menyerupai dari 5 orang saleh, kita tempatkan di tempat-tempat yang terbuka. Kenapa? Karena tujuannya bagus. Tujuannya apa? Daripada kita hanya datang ke kubur tapi kita nggak bisa ngelihat, nggak bisa ketemu dengan tujuan yang sama, tanda cinta kita kepada ulama-ulama ini. Ditempatkan di tempat yang terbuka, motivasinya satu, apa? Bagaimana agar aku bisa seperti ulama ini. Jadi nggak ada tujuan apa? Penyembahan nggak ada, hanya motivasi. Sama kayak kalau ada patung-patung itu hanya untuk mengenang. Jenengan kalau datang ke para wali, apa tujuannya? Pernah datang ke para wali? Travel yang ngerti. Nah, datang ke para wali, tujuannya apa? Ada namanya nanti ngalap barokah, ngalap berkah. Ada yang sebatas apa? Sebatas ingin tahu, ini loh mungkin dulu ulama-ulama ini yang mengantarkan Islam bisa sampai ke Indonesia. Kemudian datang ke sana termotivasi, kesolehannya ulama ini menjadi sarana masuknya Islam ke Indonesia. Maka ketika banyak umat Islam di Indonesia mengalir pahala untuk beliau. Sampai situ selesai, mendoakan pulang. Itu kalau yang syar'i. Tapi kadang muncul kisahnya di zamannya Nabi Nuh itu, lama kelamaan kemudian
Syaitan datang lagi ketika generasi pertama yang membuat patung sudah meninggal semua. Syaitan lagi datang berwujud dengan mengiming-imingi. Dulu kota ini terbangun, kemudian aman, dan kemudian damai, makmur, subur, karena bapak-bapak kalian dulu nyembah patung ini. Akhirnya mulailah disembah. Akhirnya karena apa? Lama-kelamaan muncul penyembahan, sebenarnya bukan menyembah patungnya. Siapa yang disembah? Menyembah Allah. Hanya patung sebagai apa? Wasilah, tawassul, perantara. Makanya sampai Allah abadikan di surah Az-Zumar ayat yang ketiga itu. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi mereka mengatakan, kenapa engkau menyembah patung-patung ini? Kenapa engkau menyembah batu ini? Kenapa engkau menyembah pohon, mengkultuskan kuburan ini? Jawabannya sama. Semua mereka mengatakan, ma na'buduhum. Kami enggak menyembah mereka kok. Itu apa? Illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kecuali hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Akhirnya ayat ini ditarik bagi orang-orang yang menuduh Islam juga menyembah batu. Islam menyembah apa? Batu. Apa yang disembah? Ka'bah. Oh ya Allah, orang kalau sudah pegang Ka'bah diciumi, dianuin. Apa sunnahnya? Dorong-dorongan hanya pengen nyentuh Ka'bah. Wong itu batu, batu biasa, nggak ada apanya. Gak ada fadilahnya batu itu. Fadilahnya di mana? Pemilik batunya siapa? Allah. Rabbul Baitnya itu yang mulia, bukan batunya. Kalau batunya nanti sudah kita bahas di tanda hari kiamat. Terakhir di antara 10 datangnya tanda kiamat itu ketika bangunan Ka'bah ini satu demi satu batu-batunya dihancurkan, dan kemudian apa? Dianggap di bawah Ka'bah itu akan ada segumpulan emas atau gunung emas. Itu nanti yang melakukan namanya dua sokatain. Kenapa kok tidak ada yang menghalang? Karena umat Islam sudah Allah wafatkan lewat perantara angin yang berhembus. Semua kaum muslimin meninggal, hanya tinggal orang kafir yang hidup di muka bumi. Maka mereka kemudian tidak ada yang peduli lagi dengan Ka'bah. Para zaman rahmati Allah, kita itu bukan menyembah Ka'bah. Apa tandanya Ka'bah itu tidak ada fisiknya, tidak ada kemuliaannya? Salah satunya ketika terjadi Fathul Makkah. Bilal disuruh mengumandangkan adzan. Di mana adzannya Bilal pertama? Di atas. Kalau ini kemudian ada kemuliaan, berani apa tidak naik ke atas? Sama dengan contoh ada patung. Kemudian sebagai bentuk ini, aku nggak nyembah patung kok. Ya diinjak aja di atas kepalanya. Jadi itu perbedaan. Hanya Ka'bah itu menjadi sentral. Makanya di Ka'bah itu tempat pusatnya orang kemudian berputar. Namanya tawaf. Di atasnya Ka'bah di langit yang ke-7 ada namanya Baitul Ma'mur. Tempat para malaikat tawaf. Yang setiap hari ada 70.000 malaikat yang tawaf. Apa kata Rasulullah? Yang sudah pernah tawaf, dia tidak akan pernah lagi untuk bertawaf selamanya. Ini menunjukkan jumlah malaikat itu jauh lebih banyak daripada jumlah kaum muslim atau daripada manusia. Jadi wasilah, apa wasilah itu? Perantara. Ini anjurannya wasilah. Di surah Al-Maidah ayat yang ke-35. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Ini perintahnya. Wabtaghu, dan carilah dan berusahalah kalian apa? Al-wasilah, jalan yang bisa mendekatkan kepada Allah.
wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk kelompok orang yang beruntung. Ayat ini yang menjadi dasar bahwa kita diwajibkan untuk bertawassul, berwasilah. Dengan apa tawassul? Ada tawassul itu ada dua nanti. Ada tawassul yang masyru', yang disyariatkan, ada tawassul yang diharamkan, dan ada tawassul yang dibid'ahkan. Maka kita akan bahas tawassul yang disyariatkan oleh Allah. Dikuatkan dalam satu hadis. Peristiwa ini di zamannya Khalifah Umar bin Khattab setelah wafatnya Nabi Muhammad. Wa an Anas anna Umar radhiyallahu anhu kana idza qahitu yastasqi bil Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu pernah terjadi kekeringan. Paceklik. Tidak turun hujan bertahun-tahun. Sampai kemudian semua para penduduk merasa kebingungan dengan kondisi yang seperti ini. Yastasqi bil Abbas. Akhirnya Umar bin Khattab itu ketika minta hujan istisqa, tapi perantanya siapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Wa qala, maka beliau Umar mengatakan, Allahumma inna kunna nastahqi ilaika binabiyyina fatasqina. Kami, kata Umar bin Khattab, dulu biasa bertawassul dengan siapa? Dengan Rasulullah ketika kami minta hujan, maka Allah kemudian menurunkan hujan. Wa inna, dan kami natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina. Ini kedudukannya Abbas. Dan kami, kata Umar bin Khattab, bertawassul kepadamu karena kedudukan sebagai paman Nabi. Padahal sebenarnya kalau secara kedudukan, artinya secara kemuliaan, banyak sahabat juga yang lebih mulia daripada Abbas. Tapi kenapa kok Abbas yang dijadikan wasilah oleh Umar bin Khattab? Karena apa? Karena kedekatan kerabat dengan Rasul. Setelah wafatnya Nabi, Rasulullah wafat, diganti Abu Bakar. Abu Bakar berapa tahun? Berapa tahun Abu Bakar menjadi khalifah? 2 tahun 3 bulan. Kemudian digantilah sama Umar bin Khattab. Berarti kan setelah wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya Abu Bakar, maka kemudian Umar bin Khattab tawassul lewat sarana siapa? Paman Nabi Abbas. Fasqina. Maka fayaskun, tiba-tiba kemudian kami bertawassul kepadamu wahai Abbas sebagai paman dari Nabi. Fasqina, maka mintakanlah kepada Allah untuk turun hujan. Fayaskun, maka kemudian hujan turun kepada mereka. Ini wasilah di zaman siapa? Khalifah Umar. Pertanyaannya, wasilah ini Umar datang kepada siapa? Kepada Abbas. Abbas posisi sudah wafat apa masih hidup? Masih hidup. Berarti nanti wasilah itu posisinya bukan kepada orang mati, tapi kepada orang hidup. Seperti jenengan datang ke salah satu panti, ada banyak anak yatim di situ. Ustaz, tolong sampaikan kepada anak-anak panti ini, kami punya hajat agar istri kami itu segera punya anaknya. Tolong doakan. Apa namanya nih? Wasilah. Kenapa kok anak yatim yang dipilih? Contoh karena anak yatim satu masih lebih sedikit dosa daripada kita, namanya anak yatim. Yatim itu kan berarti belum punya dosa. Kenapa kok belum punya dosa? Karena yang dikatakan yatim itu sebelum baligh. Anak belum baligh, belum punya dosa, tapi punya pahala. Kemudian berdoa, maka insya Allah lebih mustajabah. Itu namanya wasilah. Tawassul ini hadis yang dipakai bagi orang yang bertawassul, dan ini memang sunnah.
Jadi kalau jenengan datang tawassul ke kiai kan sowan. Cuma di Muhammadiyah nggak ada sowan. Makanya Ustadz Muhammadiyah gak pernah disuwani. Rumah saya Ustadz gede no kalau sentek kayak gitu. Tapi kalau kiai no subhanallah. Kalau pondok-pondok besar itu subhanallah sowannya itu subhanallah barokah itu. Karena kalau ini sowan itu hanya salaman, itu jangan kosong salamannya. Kenapa? Ada keberkahan di situ versi mereka. Tapi kalau di Muhammadiyah jarang yang seperti ini. Antara kiai dengan ininya bodoh, datang nggak disambut, pulang nggak. Jadi kalau mau jadi ulama jangan di Muhammadiyah, kurang ini Pak. Enak dia benar. Bayangkan pimpinan pusat Muhammadiyah diundang ngisi pengajian, naik kereta, bawa kardus sendiri. Ya Allah, ini kan nggak ada anunya. Dari Malang pulang naik kereta, dibawain keripik tempe, bawa sendiri karena nggak ada yang ngawal. Makanya salah. Jadi kalau pingin ini lebih baik di sebelah. Kenapa? Karena kurang paham dalam konsep ini. Jadi pada zaman rahmati Allah kedudukannya sebagai apa Abbas? Paman. Berarti Umar itu datang kepada Abbas itu kedudukannya bukan karena Abbasnya, bukan karena sahabatnya, tapi karena kedekatan nasabnya dengan Rasulullah. Dari mana? Dari Abdul Muthalib, sama-sama punya kakek namanya Abdul Muthalib. Tapi pada zaman rahmati Allah kan kita bahas sekarang macam-macam tawassul. Yang pertama masyru', yang disyariatkan. Yang kedua tawassul yang bid'ah, yang terlarang. Yang ketiga tawassul yang haram, yang bisa jadi nanti pelakunya mengarah kepada kesyirikan. Tapi kita bahas dulu tawassul yang disyariatkan. Pertama, tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini jelas di Al-Quran. Allah mengatakan walillahil asma'ul husna. Dan milik Allah itu ada nama-nama yang terbaik. Fad'uhu biha. Ini tawassulnya. Perintahnya di sini. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian kepada Allah biha, dengan perantara asma'ul husna. Kalimat ini fad'uhu biha, inilah tawassul yang disyariatkan. Makanya kalau kita mau berdoa jangan langsung Allahumma inna nas'aluka, jangan, tapi puji dulu Allah. Contohnya Nabi Yusuf ketika membaca tawaffani muslimah, itu sebelum doa tawaffani muslimah dipuji dulu Allah dengan 4 pujian. Pertama, Rabbi qad ataitani minal mulk. Lihat kalimatnya Nabi Yusuf, ya Allah, Engkau telah memberikan kepadaku bagian dari kerajaanmu. Artinya apa? Curhat dulu, ya Rabb. Kalau bahasa kita begini, ya Allah, Engkau telah berikan kepadaku banyak kenikmatan, ya Allah. Dulu lahir tidak punya rumah, sekarang Engkau anugerahkan rumah kepadaku, ya Rabb. Dulu aku lahir tidak berpakaian, sekarang ya Allah lemari gak cukup dengan isi pakaiannya, ya Rabb. Dulu kami tidak punya rizki, sekarang Engkau berikan kami pekerjaan yang halal dan dapat rizki. Ini sama dengan apa? Al-mulk, bagian dari kerajaan. Bahkan ya Allah, dengan rizki ini ya Allah Engkau angkat aku dari awalnya karyawan biasa, sekarang menjadi kepala bagian, menjadi kasih. Ini bagian. Makanya Nabi Yusuf itu doanya Rabbi qad ataitani min. Min itu bisa bermakna bagian, al-mulki dari kerajaan. Walaupun untuk menjadi seorang raja, pengorbanan Nabi Yusuf begitu dahsyat. Makanya konsep dalam hidup, kalau kita mau ittiba kepada kisah Nabi Yusuf itu apa? Al-khairu khiratullah. Ini konsep hidup kita. Al-khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Benar, ini subhanallah. Gak boleh kalau ada kalimat begini, ya Allah nyesel dulu. Kenapa? Ngapain aku nikah mbek wong iki ya?
Contoh ya, sekarang baru ngerasa. Coba dulu saya nikah dengan pacar saya, contoh. Kan berarti saya mungkin sekarang sudah jadi bu lurah, bu camat, atau apa lagi? Ibu anggota dewan yang terhormat. Dan nikah ambil wong iki. Jadi bu RT jangga ya. Ada penyesalan contoh. Tapi yakini Pak, al khairu khiratullah, yang terbaik itu pilihan Allah. Bisa jadi mungkin nikah dengan orang ini mungkin gak bertahan lama. Atau bisa jadi ketika menikah dengan pejabat tidak sempat untuk ta'lim, tidak sempat untuk kumpul, tidak sempat untuk berjamaah. Kenapa? Maka yang terbaik itu adalah khairu khiratullah, yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Bayangkan Nabi Yusuf itu untuk menjadi yang terbaik, pengorbanan hidup beliau itu dahsyat. Pertama, kehilangan cinta kasih dari orang yang paling mengasihi, yaitu bapaknya. Setelah terpisah dengan bapak, dibuang sama teman, sama saudara sendiri yang selama ini hidup bareng, makan bareng, seolah kemudian saling melindungi. Ternyata ada duri di dalam, dibuang ke dalam sumur. Pengorbanan itu. Sudah dibuang ke dalam sumur, diangkat. Barangkali diselamatkan, ternyata dimanfaatkan, berubah dari orang merdeka menjadi status seorang budak, dijual ke sana kemari, ikut orang ini ikut orang itu, puncaknya sampai ke Mesir. Dari Palestina nyangkut di Mesir. Bayangkan pengorbanan seorang nabi untuk menjadi al khairu khiratullah. Setelah di Mesir, nyaman? Gak nyaman. Kenapa? Resiko punya wajah tampan. Apa? Digoda sama, nggak ada Zulaiha di Al-Quran itu. Jangan nyebut Zulaiha, kasihan orang yang punya nama Zulaiha itu seorang jadi apa? Pelakor. Jangan. Di Al-Quran disebut dengan Imra'atul Aziz, istri Al-Aziz. Dirahasiakan Allah nama perempuan itu. Tergoda, sudah digoda, dijadikan sebagai apa? Tontonan. Apa bentuk tontonannya? Ketika rame, kok iso itu loh, majikan cantik, kaya raya, punya kedudukan, selingkuh dengan supir pribadinya. Kok supir pribadi sih? Apa? Dengan budak ini kan gak konek sih loh. Kalau mau selingkuh dengan yang di atasnya itu masih masuk akal, jadikan bahan omongan perempuan-perempuan itu. Tapi beliau kemudian semua perempuan yang pernah ngerasanya dipanggil, dikasih minhun nasikina, dikasih pisau, keluar Nabi Yusuf. Berarti kan jadi apa nih? Jadi bahan percobaan kan? Keluar Nabi Yusuf, kaget, tampan, kemudian teriris tangannya tanpa sedikit pun merasakan sakit. Makanya tafsirnya tentang masalah apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, itu ulama mengatakan ditafsirkan dengan kisahnya Nabi Yusuf. Padahal gak ada kematiannya. Artinya ketika orang mau meninggal, ditampakkan adalah balasan semua kebaikannya, maka rasa sakit dicabutnya ruh itu kemudian terasa hilang, tertutupi dengan ketakjuban lihat indahnya surga dan semua balasan kebaikan yang pernah kita lakukan. Nabi Yusuf al khairu khiratullah, beliau curhat, Rabbi qad ataitani minal mulk. Yang kedua, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, engkau berikan aku ya Rabb otak yang cerdas. Bagian dari kecerdasan ini mampu mentakwil mimpi di saat tidak semua orang bisa mentakwil mimpi. Curhat Nabi Yusuf. Sudah dikasih kenikmatan, dikasih kecerdasan otak. Yang ketiga, Pak, Fatirus samawati wal ardh, aku yakin ya Rabb engkau pencipta langit dan bumi. Yang keempat, anta wali fid dunya wal akhirah, engkau pula pelindungku di dunia dan engkau pula pelindungku di akhirat. Ini jadikan doa jenengan. Kenapa? Curhat dulu. Artinya curhat itu apa? Memuji Allah. Jangan kemudian setiap doa langsung apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ya Allah, aku mohon kepadamu ridhamu. Gak pas ini. Kenapa? Harus cari wasilah, tawassul dulu. Untuk apa? Agar Allah itu kemudian tertarik dengan doa kita. Diibaratkan seperti begini. Diibaratkan, kalau kita kemudian bikin lamaran satu perusahaan, kemudian apa? Membuka lamaran lowongan pekerjaan. Yang ngelamar berapa? Contoh mungkin satu meja, bahkan mungkin sampai 200 atau 500 orang ngelamar semua. Kira-kira HRD-nya itu baca satu-satu atau seperti apa?
Kalau numpuk kayak begitu, biasanya dicari mana yang paling unik. Dicari, oh ini yang paling tebal, dibuka. Oh ini subhanallah, ini bagus ini. Kurikulum fitnya bagus. Habis itu kemudian dipanggil. Nggak mungkin semua yang 500 orang dipanggil, nggak. Hanya yang berapa orang saja yang tertarik. Dan itu sama dengan Allah. Ketika kemudian kita berdoa dengan kalimat, ya Allah, besok ada ujian, ya Allah, mudahkanlah. Kira-kira di seluruh dunia ada berapa yang ujian anaknya? Kalau sama, berarti kan sama dengan yang lain. Terus gimana? Puji dulu Allah dengan kalimat apa? Ya Allah, Engkau tahu ya Rabb, ini anakku satu-satunya ya Rabb. Istriku sudah mengandungnya 9 bulan. Curhat dulu. Ini kan menarik. Setelah menarik, unik, ini kemudian mustajabah. Makanya sebelum kita berdoa, itu tawassul dulu. Dengan apa? Asmaul Husna. Minimal dengan kalimat apa? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Atau mungkin dengan kalimat apa? Yang lain pada astaghiitsu itu. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Minimal dengan itu. Makanya dianjurkan kalau pingin punya masalah, banyak masalah, pingin solusi dari masalahnya, yang dipuji itu dengan kalimat apa? Ya Fattah, Ya Fattah, iftah lana, ya Allah, wahai sang pembuka dari semua permasalahan, iftah lana, bukakanlah permasalahan bagi kami, berikan solusi yang terbaik darimu ya Allah. Ketika jaringan butuh rezeki, puji Allah dengan Ya Razzaq, Ya Razzaq urzuqna. Ya Allah, kami butuh rezekimu yang maha memberi rezeki, kami butuh rezeki darimu, urzuqna, curahkanlah rezeki kepada kami. Kalau ingin minta sesuatu versi manusia tidak mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin versi Allah. Dengan kalimat apa? Ya Wahhab, Ya Wahhab. Makanya doanya Nabi Zakaria itu apa? Rabbana hablana. Hablana artinya apa? Berikanlah bagi kami. Hab itu, Wahhab itu artinya pemberi tanpa batas. Makanya kemudian jenengan dituduh menjadi Wahabi. Kenapa? Gara-gara mengamalkan sifat Allah namanya Al-Wahhab, yang maha pemberi. Makanya kemudian Muhammadiyah dikatakan Wahabi karena seneng ngasih. Wahabi. Nah, Wahhab. Kalau pingin mobil sudah lawas, pingin ganti, ya Alphard, ya Alphard. Kalau itu ya rusak gitu. Baik, kemudian di sini ini agak beratnya di sini. Muncul akidah yang berbeda nanti. Fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah lewat perantara Asmaul Husna. Makanya ada hadis. Apa hadisnya? Inna lillahi tis'a tis'ina isman mi'atan illal wahid. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu banyak 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang hafal Asmaul Husna, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i. Ini perintah yang kedua setelah disuruh berdoa dengan menyebut kalimatnya. Yang kedua, wa darul ladzina, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari nama-namanya. Kalimatnya apa? Orang yang menyimpang itu salah satunya ketika ada sifat Allah yang kemudian kadang ditakwil. Seperti begini, Allah turun di 1/3 malam. Yang turun itu apanya? Allahnya apa rahmatnya? Allah punya tangan. Kira-kira tangannya Allah seperti apa? Ini bahaya kalimat ini. Makanya Allah katakan wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam memahami kalimat-kalimat Asmaul Husna. Terus gimana sikap kita? Makanya belajar akidah kita pertama dulu. Ada akidah namanya apa? Tauhid asma wa sifat. Kan kita mengenal Allah lewat 3 cara. Pertama tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga
Tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat ini kalau dalam kitab Minhajul Muslim hindari 4 hal. Pertama, adamut ta'til. Ada ayat tentang Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ada kan? Innallaha sami'um basir. Sami' Maha mendengar. Berarti kalau Allah Maha mendengar berarti Allah punya telinga. Allah Maha melihat berarti Allah punya. Berarti Allah itu sama dengan manusia. Ini bahaya. Terus gimana? Ya sudah, fahami Allah punya pendengaran, bisa mendengar. Allah punya penglihatan, bisa melihat. Kembalikan ke makna umum, tidak usah ditakwil. Ada mutta'til, jangan ditolak ayat ini. Yang kedua, ada mutta'wil, jangan ditakwil. Artinya apa? Takwil itu mengeluarkan makna dari yang murni kepada makna yang lain. Itu artinya ditakwil. Ini gak usah ditakwil, kembalikan kepada makna yang umum. Allah turun di sepertiga malam, ya fahami Allah turun, selesai. Caranya gak usah ditanya. Yang ketiga, ada takyif. Jangan ditanya kaifah, bagaimananya, karena pertanyaan bagaimana itu cocok untuk makhluk. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang Maha Pengasih itu istawa 'alal 'arsy. Tahu istawa? Bersemayam, arti istawa. Istawa maklum, wa takyifu, gimana caranya bersemayam? Itu gak usah takyif, itu artinya pertanyaan untuk manusia. Untuk Allah gak boleh ada kalimat kaifa, bagaimana. Itu takyif untuk menyelamatkan akidah kita. Kemudian yang keempat, ada mutamthil, tidak ada yang setara, yang serupa dengan Allah. Baik, maka perintah yang kedua, tinggalkanlah orang yang menyimpang dari Asmaul Husna. Contoh ini juga sama, qul Allah wa ar-Rahman. Ayyamma tad'u falal Asmaul Husna. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama-nama saja, mana saja yang kamu kehendaki. Dia mempunyai Asmaul Husna. Jadi kalau mau berdoa tawassul, pertama dianjurkan dengan Asmaul Husna. Salah satu contoh ini. Jadi kan kalau mau berdoa pakai ini dulu. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wa'daka la syarika lak al-mannan ya badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Apa kata Nabi? Laqad Allah bi ismihi al-azim alladhi idza bi'a bi ajaba wa idza su'ila bi a'ta. Ini keutamaannya. Jadi sebut dulu, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu. Setelah ada kalimat minta, jangan langsung permintaannya, tapi apa? Pujian. Dipuji dulu. Bi anna lakal hamd, sesungguhnya milikmu segala pujian. La ilaha illa anta wahdak, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Engkau satu-satunya ya Rabb. La syarikalah, yang tidak ada sekutu untukmu. Al-Mannan, yang maha pemberi nikmat. Ya badi'us samawati wal ard, wahai pencipta langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum inni as'aluka. Ini boleh pakai ini, atau kalau yang kedua ini juga masyhur, saya sering pakai yang ini. Allahumma inni as'aluka. Setelah minta, tidak langsung permintaan, apa? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal? Yang mana yang hafal jadinya? Ini subhanallah, kalau kita pakai itu, kata Rasulullah apa? Laqad Allah bi ismihi al-azim, sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang mulia. Alladzi idza du'iya bi ajaba, yang dengannya apabila Allah itu diminta dengan Asmaul Husna, ajaba, Allah akan mengijabahi. Wa idza su'ila, apabila diminta bihi dengan Asmaul Husna, a'ata, maka dia akan memberinya. Ya, kalau ini mungkin agak sulit. Yang paling gampang itu yang hafal kulhu itu tadi. Allahumma inni as'aluka
bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad. Ini kan al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi nanti kalau mau berdoa tawassul dulu dengan Asmaul Husna. Yang kedua, tawassul dengan apa? Amal saleh. Yang kedua, hendaklah bertawassul dengan amal saleh. Ini banyak kisah, nanti akan kita kisahkan. Allah berfirman di surah Ali Imran ayat yang ke-9, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Alladzina, orang-orang yang yaquluna, mereka berkata, rabbana, wahai Rabb kami, innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman. Di mana kata amal solehnya? Amanna. Tanda iman itu dibuktikan dengan apa? Wa amilus sholihat. Pasti ketika ada kalimat amanu, itu ada kalimat diikuti dengan kalimat apa? Wa amilus sholihat. Contoh di surah Al-Baqarah yang ke-25. Wa basyiril ladzina amanu. Terus wa amilus sholihat. Kasih kabar gembira kata Allah pada siapa? Orang-orang yang beriman. Apa tanda berimannya? Wa amilus sholihat. Makanya di sini dikatakan Rabbana, wahai Rabb kami, innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman kepadamu. Ini wasilah yang kedua, dianjurkan sebelum berdoa bertawassullah dengan amal saleh. Kalau ada doa yang mungkin sangat penting, ambil mungkin uang, bawa ke masjid, masukkan ke dalam kotak, ya Allah, lewat amal ini ya Allah, aku bertawassul kepadamu, masukkan. Habis itu kemudian setelah masuk ke dalam masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, menunggu intidhar untuk salat, angkat tangannya, ya Allah, jika memang amalku tadi ya Allah engkau terima dan itu yang terbaik ya Allah, maka terimalah doa kami. Itu namanya tawassul dengan amal saleh. Atau mungkin tawassul dengan tilawatil Quran. Makanya ada orang yang berdoa, ya Allah, apa? Dengan barokah Al-Quran ini. Itu namanya tawassul dengan amal saleh. Cuma yang jadi masalah kan kadang ada orang tawassulnya kita, tapi kemudian dipakai untuk mendoakan orang lain. Ini sebenarnya bagus sih, cuma ya di tradisi kita. Kalau di kampung saya begitu. Jadi ngaji dulu, hatam, setelah hatam kemudian apa? Orang yang gak ikut ngaji nitip nama. Ya, nitip nama, per nama. Kalau dulu tuh 5.000, gak tahu sekarang apa sudah naik, Allahu a'lam. Jadi kalau dalam satu keluarga itu ada 5 orang yang sudah meninggal, nitip nama sebagai bentuk apa? Biar didoakan, ya nitip itu juga. Padahal ya gak usah dengan, kalau mau mendoakan ya selesai doakan. Makanya Nabi menganjurkan doanya apa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina. Ini kena semua sudah nih. Muslim laki, muslim perempuan kena, mukmin laki, mukminah perempuan kena. Bahkan bukan hanya yang hidup, al-ahya minhum. Ini kalau dengan baca ini, maka minimal akan mendapatkan 3,5 miliar kebaikan. Karena kalau doa, sebelum doa yang untuk diri kita, doakan yang umum dulu. Jadi saya kalau berdoa itu pertama tawassul dulu. Apa? Dengan selawat. Habis itu kemudian Asmaul Husna. Setelah itu yang sifatnya umum, Allahumma ighfir, doakan dulu. Kenapa? Akan minimal dapat 3,5 miliar. Kenapa kok 3,5 miliar kebaikan? Karena penduduk muka bumi ini kurang lebih ada 7,5 miliar. Dan kaum muslimin seluruh dunia yang hidup itu ada 3,5 miliar. Setiap kita mendoakan kebaikan kepada satu orang muslim, kita akan mendapatkan satu kebaikan. Baca sudah. Al-ahya minhum wal amwat. Yang hidup 3,5, yang mati sudah berapa? Banyak.
Jadi dengan amal saleh. Contoh ini. Ada 3. Ini hadisnya sahih, riwayatnya Al-Bukhari ini dan Muslim, kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ini hadisnya. Intalaka thalathatu rahtin mimman kana qablakum hatta awau al-mabita ila gharin fadakhaluh. Ada 3 orang, kata Rasulullah, yang hidup di zaman sebelum kalian. Artinya kisah ini bukan di zamannya Nabi Muhammad, bukan. Ini hanya Nabi mengisahkan kepada umatnya. Kemudian apa? Hatta awau al-mabit, sampai datang waktunya mabit. Dari kata bata yabitu, abata yubitu, mabitun, artinya waktunya bermalam. Ila gharin, kemudian bermalam di gua. Fadakhalu, mereka masuk ke dalamnya. Fahdharat sakhratun minal jabal, kemudian tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar minal jibal, dari gunung. Fasaddad alaihimul ghar, yang kemudian menutupi pintu gua. Faqalu innakum lan yunjikum min hadis sakhrah illa antan Allah bisali a'malikum. Kata orang yang di dalamnya itu mengatakan begini, sesungguhnya kalian, kita ini tidak akan pernah selamat bisa keluar dari gua ini kecuali hanya dengan berdoa pakai bisali a'malikum, amalan yang paling soleh yang pernah kau lakukan. Jadi kalau mau tawassul itu bukan amalan yang sederhana, tapi jadikanlah amalan yang paling saleh. Nanti akan kita bahas seperti apa kisahnya. Insyaallah lain waktu kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.